Salam mahabbah, salam sejahtera untuk kita semua. Kita teruskan seri bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, ngawangkong. Hari ini kita coba meng-highlightkan tentang potensi pariwisata Indonesia. Potensi pariwisata Indonesia. Kalau kita lihat kepada industri pariwisata atau pelancongan, dalam bahasa Arab as-siyahah, yang mana Quran sebagai panduan hidup bagi umat Islam terutamanya, yang merupakan mayoritas. Ada kata-kata dalam Quran, dengan mudah kita cari di Google, fasihu fil ardi. Sihu, siyahah. Dan juga ada famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Famshu, fasihu. Ini semuanya galakan ataupun rangsangan kepada umat Islam untuk terus bergerak, berjalan, melancong, jalan-jalan, travel. Sebab dengan travel, dengan kita jalan-jalan, melihat pemandangan, melihat keindahan, berkenalan, berkomunikasi sesuai dengan anjuran wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi travel, jalan-jalan, melancong, cuti-cuti merupakan kegiatan yang sehat, yang baik untuk menambah pengalaman, ilmu pengetahuan, kenalan, dan sebagainya. Sudah tentu hari ini di zaman IT, sebelum kita hendak pergi ke tempat melancong yang sesuai, ada baiknya kita cari di Google, cari di Wikipedia, destinasi tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Pastikan sehat, selamat, aman, damai, dan menghiburkan. Pelancongan ataupun pariwisata bisa dibagikan kepada beberapa bagian. Dan ini saya saksikan dari pengalaman hidup. Waktu di Thailand, di Malaysia, di Singapura, di Pakistan, di Arab. Jadi kalau kita lihat negara-negara maju seperti Thailand, Mesir, pendapatan hasil dari pelancongan, pariwisata bisa menghasilkan keuntungan berbilion-bilion dan bisa menggerakkan ekonomi, impor ekspor, UKM, usaha kecil menengah, dan sebagainya. Dan kita mempunyai contoh yang terbaik untuk seluruh Indonesia, yaitu kota Bali ataupun provinsi Bali, yang mana warga dengan tempatnya sangat menarik dan warganya begitu siap menyambut tetamu dari mancanegara. Kita lihat dan kita saksikan bumi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semuanya indah-indah. Pantai, perkebunan, persawahan, alam natural, alam fitri, alam semula jadi, yang begitu indah sekali. Tapi
bagi menarik para wisatawan, baik lokal maupun luar negeri, pertama sekali pastikan keamanan, kenyamanan, keselamatan mesti ada, mesti terjamin, mesti terjaga. Dan keamanan, keselamatan, dan kesehatan ini perlu kerjasama antara pemerintah dengan rakyat setempat. Antara pemerintah dengan rakyat setempat. Kalau kita punya tempat-tempat yang cantik, pantai-pantai yang cantik, tapi kalau tidak aman, tidak bersih, tidak nyaman, tidak tersedia kemudahan-kemudahan asasi untuk para wisatawan, maka orang akan mencari tempat-tempat yang lain, yang lebih menjanjikan dan menyediakan kemudahan-kemudahan bagi para pelancong, bagi para traveler, pengembara. Kita lihat tipe-tipe pelancongan. Ada wisata kesehatan, perobatan. Ada wisata pendidikan. Ada wisata laut. Ada wisata pertanian. Ada wisata peternakan. Ada wisata pendidikan, lomba, hiburan, pesta, nyanyian, judi, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, sebagai contoh, Thailand dan Bali telah menghasilkan pendapatan yang sangat-sangat besar dan membantu perekonomian negara. Jadi kekayaan negara, SDA, tidak semestinya hanya mengandalkan kepada barang-barang atau minyak atau emas atau penambangan yang merugikan, yang merusak alam sekitar. Jadi kalau ada kepedulian rakyat dan pemerintah untuk meningkatkan pariwisata dalam berbagai sektor, ini sangat menjanjikan sekali dari segi keuntungannya. Hari ini dengan mudah kita belajar cara meningkatkan, sebagai contoh, pariwisata pendidikan, pariwisata religi, pariwisata kesehatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Umpamanya, pariwisata kesehatan di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan lain-lain. Kita bisa lihat rumah sakit yang bagus, baik negeri yang dimiliki pemerintah atau yang swasta, dan juga klinik-klinik swasta. Nah, ini mesti ada program yang serius dari pemerintah setempat, baik di Jakarta, Surabaya, Medan, dan sebagainya, untuk mempromosikan produk-produk yang ada pada pariwisata kesehatan. Seperti bedah plastik, kecantikan, pengobatan penyakit-penyakit kronis,
cuci darah, ganti organ, dan sebagainya, dan sebagainya. Tiap tahun kita mengeluarkan para sarjana dari fakultas-fakultas kedokteran dan juga para bidan, nurse, tenaga kesehatan yang terus direkrut, disekolahkan, dan dikeluarkan. Jadi kita fokus dulu kepada pembangunan kesehatan di dalam negeri untuk menyediakan khidmat dan servis kesehatan yang maksimal. Semua pasien di dalam negeri terutamanya dilayani dengan baik. Dan setelah terbukti kehebatan dokter-dokter kita, pakar-pakar bedah dan sebagainya di dalam negeri, kita promosikan melalui medsos ke luar negeri, ke negara tetangga terdekat, dan dengan kerjasama pemerintah daerah, pusat, dan swasta bagi meramaikan lagi kampanye pariwisata kesehatan. Itu sebagai contoh. Terus pariwisata pendidikan. Kita banyak universitas-universitas dan juga universitas agama, terutamanya agama Islam, yang menawarkan program-program studi yang sangat menarik. Dan ini sama juga bisa dipromosikan baik di dalam ataupun di luar negeri. Expo, pameran pariwisata pendidikan dari S1, S2, S3. Termasuk juga universitas terbuka dengan iuran yang terjangkau. Bayangkan, kalau kita serius mengembangkan, meningkatkan pariwisata, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dengan tenaga ahli, dosen-dosen yang tiap tahun, para sarjana S1, S2, S3 yang tiap tahun kita keluarkan, dan bisa ditempatkan di universitas-universitas negeri ataupun swasta dengan memastikan akreditasi dan program-program yang memiliki akreditasi yang tinggi dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Dan semua urusan tentang beasiswa, pertukaran dosen, pertukaran penelitian, kolaborasi ini mesti digiatkan. Kita sekarang zaman IT. Tidak semestinya lawatan sambil belajar diadakan secara face to face. Bisa saja kita buat MOU, MOE secara online dulu. Baru setelah serius untuk dijalankan, bolehlah mengantar wakil untuk mengadakan program kerjasama. Baik double degree ataupun secara program berkembar, penelitian, seminar, wacana, dan sebagainya. Sebab hari ini kita tidak lagi hidup
dalam masyarakat yang sempit, tapi kita hidup dengan komunitas global secara terbuka. Bahasa yang digunakan tidak lagi menjadi penghalang. Sebab bahasa Indonesia pun sudah menjadi bahasa internasional. Di samping mesti menguasai bahasa-bahasa utama seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang, dan sebagainya. Jadi kampus-kampus negeri dan swasta yang ada jangan hanya jadi jago kampung, jago kandang. Tapi kita mesti bergerak untuk mewujudkan pariwisata pendidikan yang lebih fleksibel. Kita ada juga sistem pesantren, sistem pendidikan klasik dan modern. Itu semuanya di antara bentuk-bentuk pendidikan yang mesti ditingkatkan dan diberbagaikan untuk mewujudkan pariwisata pendidikan. Tidak cukup hanya siswa-siswi dari Indonesia yang dihantar ke berbagai negara, tapi Indonesia juga sudah layak untuk menerima dan membuka program-program studi internasional dalam berbagai bidang, sastra, sains, teknologi, dan lain-lain dan lain-lain. Yang pasti, pastikan negara stabil dari segi politik, dari segi keamanan, dari segi ekonomi, dan makanan cukup dan mudah untuk para pengunjung, para tetamu datang dan hidup senang di Indonesia. Jadi dengan adanya wisata kesehatan dengan wisata pendidikan, kalau kita kelola dengan serius, akan menggerakkan berbagai pekerjaan, peluang pekerjaan, tenaga akademik yang bertambah, tenaga kesehatan, kemudian penginapan-penginapan yang sesuai, hotel, rumah tumpangan, dan sebagainya. Dan bisnis makanan dan minuman dan juga pakaian akan ikut bergerak. Juga bisnis komunikasi, kapal, pesawat, mobil, motor, semuanya bergerak. Dengan itu, banyaknya penduduk tidak mubazir. Kalau kita sama-sama memikirkan bentuk-bentuk pariwisata yang ada di Indonesia yang menarik para pengunjung dari dalam dan luar negara. Jadi yang terpenting itu adalah layanan. Layanan akademik, layanan kesehatan ada, cukup, hebat, dan menarik pelanggan. Itu baru bidang kesehatan dan bidang banyak lagi bidang lain, bidang kesehatan, bidang pendidikan yang luas, bidang hiburan, nyanyian. Kita memiliki seni nyanyian, konser, dangdut, pop, jazz, nyanyian bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
bahasa Arab, mengadakan konser-konser lokal dan internasional di tempat-tempat yang sesuai, yang aman, yang nyaman, yang terjangkau. Mungkin dari sudut hiburan bisa dibagi-bagikan kepada berbagai kelas. Kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, dengan harga tiket tertentu. Jadi industri musik pun bisa ditingkatkan lagi kualitasnya dan kuantitasnya. Juga tentang seni lokal, pameran seni lokal dari kerajinan tangan yang ada pada tiap provinsi, tiap daerah, dari pertunjukan wayang golek yang ada di setiap provinsi dan daerah, seperti kuda kepang, reog, dan lain-lain, tarian-tarian, bisa ditempatkan di satu tempat, pertunjukan kebudayaan, angklung, dan alat-alat musik tradisional yang lainnya. Juga pariwisata yang khusus mendaki gunung dan dipilih, baik itu Ranjani atau gunung-gunung yang lain, Salak, Megamendung, diprogramkan dengan jelas dengan bekerja sama Kementerian Pariwisata dan pemerintah setempat. Caranya sangat mudah. Tidak perlu lawatan secara fisikal, secara online saja bisa. Asalkan otak, rancangan, strategik terus bergerak. Dan jaminan keamanan, keselamatan dari Polri dan TNI mesti disediakan dengan baik. Mesti dijaga dengan baik. Jangan sampai terdengar ada pelancong, ada wisatawan yang kecurian, yang diperkosa, yang ribut, yang overstay, lebih tinggal, jadi ilegal. Ini semuanya perlu kerjasama. Dan kita tahu keluar masuk orang asing, semuanya ada rekodnya, ada catatannya. Asalkan tahu di mana alamatnya, dan setelah habis tempo, terus kita pastikan pelancong ini, turis ini masih ada atau sudah pulang. Belum lagi dengan kantor imigrasi setempat. Jadi semuanya itu peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Dengan memastikan tadi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesediaan rakyat setempat untuk bekerja sama dan menjamin keselamatan para pengunjung. Sebab masih terdengar ada turis dari Jepang, dari Eropa, yang diperkosa, yang diculik, yang dirampok. Ini sangat memalukan. Kita di zaman modern, di zaman IT, di zaman CCTV, sangat mudah untuk mendeteksi gerak-gerik para penjahat.
Jadi yang paling penting, ciptakan Indonesia yang aman, nyaman, selamat, damai. Sebab kita memiliki anugerah alam yang sangat indah, yang sangat menarik. Gunung, laut, pantai, sawah, hutan, itu semuanya daya tarikan. Daya tarikan para wisatawan, para turis yang ingin datang ke Indonesia. Ribuan pulau, puluhan provinsi, semuanya mesti bekerja sama mempercantik rumah dan kampung masing-masing untuk dapat dikunjungi oleh warga lokal, kita utamakan, kemudian warga mancanegara. Komunikasi hari ini sangat mudah. Medsos, lapangan terbang, airport telah pun tersedia hampir di banyak kota-kota besar. Bahkan banyak airport yang sudah dibangun dengan menelan belanja triliunan tidak dapat dioperasikan. Sebab warga setempat tidak aktif untuk mempromosikan kota masing-masing. Setelah kita mendapat kemudahan, jalan tol, pelabuhan, airport, dan lain-lain, jalan-jalan yang sedang dibangun, marilah kita sama-sama mempercantikkan kampung, kota, desa, dan provinsi masing-masing. Kita bisa menanamkan kesadaran, kampung kita tanggung jawab kita, rumah kita tanggung jawab kita, desa kita tanggung jawab kita, negara kita tanggung jawab kita. Sama-sama kita mewujudkan keamanan, kenyamanan, keselamatan. Jangan hanya mengandalkan TNI, Polri, organisasi itu, organisasi ini. Tidak. Tapi tanggung jawab untuk mewujudkan negara yang aman, nyaman, damai, sejahtera dari warganya. Kita sudah memiliki semangat satu bahasa Indonesia, satu negara Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bendera merah putih, dan satu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, yang di dalamnya ada hormat dan memuliakan semua agama, keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia, kebangsaan, demokrasi, dan cinta sesama bangsa Indonesia. Jangan sampai perbedaan agama dan keyakinan menjadi penghalang untuk kita bersatu. Semua WNI mesti paham kalau kita dari Sabang sampai Merauke dalam masyarakat majmuk, Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai suku, etnik, kaum, bahasa, agama, tapi kita satu Indonesia, satu negara, satu bangsa, satu bendera.
banyak negara yang telah berhasil menjadi kaya raya hanya dari industri pelancongan, industri pariwisata. Pariwisata ini sangat menjanjikan. Jangan sampai airport-airport yang miliaran dibangun hanya untuk menerbangkan jemaah haji dan umroh. Hanya untuk menerbangkan jemaah haji dan umroh. Oke lah haji dan umroh. Tapi pada masa yang sama, tolonglah orang-orang Islam, orang-orang Kristen, orang-orang agama lain, promosikan juga. Kalau di Indonesia juga ada wisata religi, ada wisata keagamaan. Kita ada candi Borobudur dan Prambanan dan candi-candi yang lainnya. Kalau dulu Raja-Raja Saudi bangga sebagai pelayan dua tanah suci. Khodim Al-Haramain, pelayan dua tanah suci. Masjidil Haram, Masjid Madinah, yang banyak dimakmurkan oleh jemaah haji Indonesia. Maka pemimpin Mesir juga bangga dengan piramidanya, Ahram. Raja Saudi bangga dengan pelayan dua tanah suci. Mesir bangga dengan pelayan piramida-piramida. Siapa yang bangga dengan pelayan dua candi terbesar, Borobudur dan Prambanan? Kita lihat dari tahun ke tahun, para jemaah haji, para turis, para wisatawan yang mengunjungi candi Borobudur dan Prambanan terus bertambah. Dan sejarah membuktikan kalau ajaran dan peradaban Nusantara jauh lebih baik, lebih agung, lebih mulia, lebih damai, lebih adem, lebih sejuk, dan lebih mencintai sesama manusia. Kalau dalil haji, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Seharusnya yang pergi haji itu seluruh manusia, nas. Tapi orang Islam telah menetapkan yang pergi haji dan umroh hanya orang Islam. Padahal dalam Quran, nas. Sedangkan kenyataannya, yang berkunjung ke Prambanan dan Borobudur, nas. Semua manusia, dari semua negara. Dan kunjungan religi atau budaya kepada Prambanan dan Borobudur mesti diprogramkan dengan baik. Sebab kajian membuktikan kalau semua ajaran agama itu lahir dari budaya bangsa tersebut. Agama Islam lahir dari budaya Arab Quraisy. Dan hanya untuk Arab Quraisy. Hindu atau Buddha lahir dari budaya dan tradisi Jawa atau Bali. Dan membentuk berbagai ajaran. Semua agama ciptaan manusia. Termasuk nama-nama Tuhan dan dewa-dewa itu ciptaan manusia. Dan semua agama itu lahir dari mitos, asatir.
Jadi seperti mana bangsa Arab bangga dengan agama mereka, Islam, kita juga wajib bangga dengan ajaran dan budaya leluhur kita. Kan aneh, orang lain bangga dengan agamanya, kita malah merasa hina, tidak mengakui kalau ajaran dan budaya Nusantara itu jauh lebih baik. Kita lihat hari ini, Islam dalam berbagai bentuk, Syiah, Sunni, Sufi, dan lain-lain. Tapi satu, mereka bersepakat untuk mengadakan jihad. Artinya perang, berbunuh-bunuhan. Sedangkan dalam agama Hindu, Buddha, tidak ada. Tidak ada penyebaran secara jihad dan peperangan. Tapi lebih kepada mencintai sesama manusia. Dan mengutamakan kecintaan. Terbukti kalau Hindu dan Buddha itu agama yang sangat santun. Dan ayat Al-Quran pun mengakui agama-agama yang berbeda ini. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Silakan, agamamu, agamaku. Tidak ada paksaan. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim biwakil. Walikulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. Tiap umat ada agamanya masing-masing. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap umat mempunyai syariat dan agama masing-masing. Agama Islam hanya untuk orang Arab. Yahudi hanya untuk Bani Israel. Zarathustra hanya untuk bangsa Parsi. Begitulah seterusnya. Jadi mohon kepada para jemaah yang begitu gairah ziarah ke Ka'bah, ke kuil Badawi, sedangkan kita memiliki kuil dan candi yang sangat indah. Candi Borobudur dan Prambanan dengan seni bangunan yang sangat megah, menunjukkan para pembangunnya, pengukirnya, pelukisnya, orang-orang yang berkebudayaan tinggi, berilmu pengetahuan tinggi. Seni bangunan yang ada pada candi-candi di Nusantara jauh lebih hebat, lebih megah, lebih mulia dari bentuk kuil candi Arab segi 4, kamar kosong. Dan kita tahu dalam sejarah kalau Ka'bah itu adalah tempat penyimpanan berhala bangsa Arab. Oleh sebab itu, sudah tiba masanya menggerakkan pariwisata religi keagamaan dengan menghidupkan candi-candi dan aktivitas keagamaan, seremonial keagamaan yang diatur di sepanjang tahun. Ada ibadah untuk umat tertentu, ada lawatan, ziarah, ada kunjungan studi, ada seminar kebudayaan, ada seminar perbandingan kebudayaan dan agama, ada pertunjukan kebudayaan, ada pertemuan para cendekiawan yang membincangkan tentang sejarah dan kebudayaan peradaban manusia.
baik di Borobudur maupun di Prambanan ataupun di candi-candi yang lainnya. Dan pastikan ada anggaran dari hasil kunjungan wisatawan dalam dan luar itu, dananya jelas dikemanakan. Masalah sekarang banyak dana-dana yang terkumpul tidak jelas, hilang. Jadi kawalan keuangan, audit dalam mengatur pariwisata yang begitu banyak bisa membantu meningkatkan ekonomi dan menggerakkan ekonomi dan menggerakkan produk-produk, berbagai produk, berbagai usaha kecil dan menengah. Kerajinan tangan, makanan, transportasi, pelabuhan, airport, kendaraan bis, motor, mobil, Grab, semuanya bisa bergerak untuk kegiatan pariwisata. Dan ini mesti dimulai dari kota-kota besar. Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan lain-lain. Mulakan dengan pariwisata pendidikan, pariwisata kesehatan, pariwisata hiburan, pariwisata religi, pariwisata penelitian, perlombaan, musabakoh, itu dan ini. Semuanya bisa menggerakkan ekonomi dan produk-produk lokal bisa ditingkatkan, yang akan memerlukan ribuan tenaga pekerja. Kita lihat seperti Thailand. Jarang bangsa Thailand menjadi TKW ataupun TKI. Karena peluang pekerjaan di dalam negeri sangat banyak. Dari menyambut dan melayani para tetamu mancanegara. Dan kesediaan rakyat lokal dalam menyambut para tetamu dari mancanegara. Terutamanya yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan para tetamu. Jangan seperti yang pernah berlaku di Mesir. Wanita-wanita barat yang pakai bikini di pantai mulai diganggu. Aurat lah, haram lah, itulah, inilah. Kita mesti menjaga kenyamanan para wisatawan. Sebab mereka adalah tetamu. Dan orang-orang, baik individu ataupun organisasi yang coba menghalang dan membantutkan usaha pariwisata dan mengganggu wisatawan dengan cara apapun, mesti segera ditindak. Mesti segera diadili. Pastikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke ramah dan
aman, nyaman, selamat untuk dikunjungi. Disitulah faktor-faktor yang bisa meningkatkan industri pariwisata. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.